Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Setiap 5 tahun sekali dilakukan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Tidak jarang pesta demokrasi ini melahirkan konflik akibat politik identitas dari masing-masing pendukung calon. Sikap nasionalisme yang paling utama dalam menghadapi permasalahan seperti di atas adalah A. Menggunakan hak pilih dengan jujur dan adil. B. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengedepankan bangga menjadi bagian dari bangsa dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Mentaati berbagai peraturan pemilu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ikut serta dalam politik kotor seperti politik uang dan politik praktis. Jadi yang ada nilai nasionalisme untuk mencegah konflik seperti ini, kita harus mendahulukan mana ini. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kalau kita sudah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, ya berarti kalau konflik antar politik kalau sudah terpilih, ya kita harus kita lebih mementingkan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan atau kelompok, golongan partai. Ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 2, seiring dengan perkembangan zaman, etika dan moral masyarakat, terutama generasi muda, mulai luntur. Hal ini tidak lepas dari pengaruh paham-paham bercorak barat, seperti liberalisme, yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya. Liberalisme juga berdampak terhadap lunturnya semangat juang generasi muda dalam ikut serta mengisi kemerdekaan dengan semangat nasionalisme. Dari narasi tersebut, maka generasi muda perlu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai ancaman dari luar. Ini dari berbagai ancaman dari luar. Nah, padahal ini topiknya dari narasi teks. Narasi ini kan generasi muda mulai luntur. Ini tidak ada ancaman dari luar. B. Generasi muda perlu memperkuat semangat bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia sehingga tidak mudah terpengaruh bangsa lain. Oke. C. Generasi muda perlu sikap menghargai segala perbedaan demi kemajuan bangsa. Di narasi tidak ada masalah perbedaan. Tidak ada masalah perbedaan. Di generasi muda perlu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sebagai pedoman dan pandangan hidup. Generasi muda perlu meningkatkan semangat kebinekaan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di sini ini. Di sini itu narasinya mana? Etika dan moral. Nah, tentang etika dan moral. Bukan masalah perbedaan. Bukan masalah kebinekaan. Jadi antara B dan D. Kalau B, generasi muda perlu memperkuat semangat bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini berarti kesemangatan. Kalau moral dan etika berarti generasi muda perlu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa, ya sopan santun, bagaimanalah budaya yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara itu bagaimana. Nah, itu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi karakteristik bangsa Indonesia, nah itu tidak hilang, tetap terjaga. Tradisi-tradisi atau budaya-budaya Indonesia itu tetap terjaga, terlestari gitu. D jawabannya. Nomor 3, hak dan kewajiban serta kedudukan warga negara telah diatur dalam pasal 27 ayat 1.
UUD 1945. Pasal tersebut menjadi penguat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Isi lengkap dari pasal tersebut adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya. Segala warga negara bersamaan. Sebentar, saya lihat pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya. Prinsip yang paling sesuai dengan menginterpretasikan pasal tersebut adalah menginterpretasikan pasal tersebut adalah ini masalah bentar. Pasal tersebut, nah ini segala warga negara bersamaan. Nah, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib. Nah, ini sama kedudukannya wajib menjunjung hukum. Pemerintahan. Prinsip rule of law yang berarti semua warga negara tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Prinsip equality before the law yang berarti semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Nah, ini prinsip due process of law yang berarti semua warga negara mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum secara adil. Prinsip supremacy of the constitution yang berarti semua warga negara menghormati dan mengakui konstitusi sebagai hukum tertinggi. Prinsip separation of power yang berarti semua warga negara menghargai pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Benar-benar. Berarti prinsip yang berarti semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Nah, ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, berarti yang B. Nah, ini kedudukan dalam hukum itu sama. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuali. Bersamaan segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, berarti hak dan kewajiban. B jawabannya. Elegi sedih. Elegi itu cerita novel lah, cerita yang menyentuh. Cerita yang menyentuh lah. Elegi sedih. Nah, humor tawa. Humor mengakibatkan tawa. Ceria bahagia. Nah, gini. Cerita elegi membuat sedih. Nah, ini yang menyentuh hati itu loh, cerita elegi itu. Yang mengena di hati. Terus kalau ini humor itu mengakibatkan orang tertawa. Ya oke, cocok. Ceria mengakibatkan, ya ceria itu bahagia, bukan. Rindu. Oke lah, rindu bukan bahagia. Kalau ketemu bahagia, bukan. Tangis membuat sedih. Tangis itu ya sedih, bukan. Tua muda berlawanan. Berarti yang benar adalah yang A. Nomor 5. Hubungan objek pada kalimat ibu mengambil garpu, ibu subjek mengambil predikat, garpu dan sendok ini objek untuk makan siang, keterangan. Garpu dan sendok itu adalah pasangan untuk makan. A. Boni subjek membeli predikat, buku dan bola objek di toko olahraga. Nah, buku dan bola. B. Cici subjek bermain predikat ayunan, bermain. Cici bermain berarti
pelengkap dan perosotan, bermain di taman, keterangan. Oh, ini bukan ini. C. Dedi, subjek, makan, predikat, nasi goreng dan es teh, objek, di warung, keterangan. Evi, subjek, menonton, predikat, film kartun dan drama, objek, di rumah, keterangan tempat. Cici, subjek, membeli predikat, pensil dan penghapus, objek, di toko buku, keterangan. Buku dan bola. Ini apa ini hubungannya buku dan bola? Bukan ya. Ayunan dan perosotan ini pelengkap, bukan. Objek, nasi goreng dan es teh, makanan, nasi goreng makanan, es teh minuman, bukan. Film kartun dan drama. Ini sama-sama film, oke. Pensil dan penghapus. Ini adalah alat tulis dan penghapus. Film kartun dan drama itu pasangan atau bukan? Bukan. Kalau pensil dan penghapus itu pasangan. Pensil untuk menulis, penghapus untuk menghapus. Garpu itu ya untuk yang mie, kalau sendok untuk supnya. Nah, berarti E jawabannya. 6. Semua buah mangga berwarna hijau. Tidak ada buah apel yang berwarna hijau. Simpulan yang paling tepat adalah negatif sama positif. Diambil yang negatif. Ya, beberapa buah, semua buah, tidak ada buah. Nah, C. Tidak ada buah mangga yang merupakan buah apel. Nomor 7. Jika tanaman disiram setiap hari, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur. Berarti tanaman I. Jika tanaman tumbuh subur, Q, maka tanaman tersebut akan berbuah bulat. R. Ini R. Ternyata tanaman tersebut tidak berbuah lebat. Negasi R. Negasi R. Nah, kita coba coret-coret. Q sama Q ini sama berarti, maka tanaman tersebut akan berbuah subur. Nah, ini kita coret. Terus ini kita coret. Dan jika tanaman tumbuh subur, nah, maka tanaman tersebut akan berbuah lebat. Negasi R. Negasi R. Maka tanaman tersebut akan tidak berbuah lebat. Kesimpulannya berarti negasi P. Kan seperti ini. P, maka R. Kalau negasi R berarti P. Negasi P. Tanaman tersebut berbuah sedikit. Salah. Tanaman tersebut disiram setiap hari. Bukan. Tanaman tersebut tumbuh subur. Bukan. Tanaman tersebut tidak disiram setiap hari. D jawabannya. Anda bekerja sebagai petugas layanan informasi di stasiun kereta api. Seorang penumpang mengadukan ketidaknyamanannya akibat perbuatan seorang penumpang lain yang telah merekamnya secara diam-diam. Sikap Anda adalah, kita sebagai petugas layanan informasi. Terus kemudian masalahnya adalah ada penumpang mengadukan ketidaknyamanannya. A. Memintanya untuk dapat menyampaikan pengaduan tersebut secara resmi melalui situs web pengaduan pelanggan kereta api terkait. Ini bolehlah. B. Meminta maaf dan mencatat pengaduan tersebut di situs web pengaduan pelanggan kereta api terkait. Dan mencatat pengaduan. Kurang aktif ini. C. Menampung pengaduan tersebut dan memintanya untuk tenang. Ini juga kurang aktif. D. Segera menangkap terduga pelaku tersebut dan memberinya sanksi sebagai peringatan bagi penumpang lainnya. Kita sebagai petugas layanan informasi, bukan satpam atau security. E. Menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melaporkannya ke petugas keamanan. Nah, sebagai profesi pelayanan publik, ini berarti pelayanan publik. E jawabannya. Kita sebagai petugas layanan informasi, bukan sebagai satpam. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, melaporkan ke keamanan. Untuk poin 4-nya adalah menampung. Ini menampung.
Ini 4.4, berarti segera menangkap. Nah, ini segera menangkap 3, 2, 1 berarti. Nomor 8 jawabannya E. Salah satu anggota tim kerja Anda, Rian, secara tidak sengaja membocorkan informasi rahasia kepada pesaing melalui pertemanannya di media sosial. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah posisi anggota salah satu. Kita sebagai ketua tim. Tim kita membocorkan rahasia. Apa yang harus kita lakukan? A. Segera mengeluarkan Rian dari tim proyek demi kebaikan bersama. Ini nggak bagus, mengeluarkan. B. Memberikan peringatan pada Rian dan memantau aktivitas lebih ketat. Memberikan peringatan, oke, bagus. C. Melaporkan tindakan Rian kepada manajemen. Nah, kita keep dulu lah. D. Meminta Rian untuk meminta maaf secara terbuka kepada tim. Nah, E. Memberi Rian pelatihan tentang etika profesional dan menjaga kerahasiaan. Memberi Rian pelatihan tentang etika. Nah, ini membelikan biar tidak terjadi lagi dan menjaga kerahasiaan. Dilatih. Nah, ini bagus ini. Untuk mencegah di masa depan juga, kalau memberi Rian pelatihan ini kan istilahnya itu memberi inilah akibatnya, ini yang harus kita lakukan. Nah, memberikan etika. Ini poin 5-nya itu poin 5. Kalau poin 4-nya meminta Rian untuk meminta maaf kepada tim. Nah, ini. Terus kemudian melaporkan tindakan ke manajemen. Ini 3. Nah, ini 2 ini. 2 mengeluarkan, bukan hak kita sebenarnya. 1. Anda terbiasa bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. Namun kali ini Anda merasa bahwa tenggat waktu yang telah ditetapkan sangat ketat dan tidak mungkin tercapai dengan kualitas yang baik. Sikap Anda adalah permasalahannya di sini tenggat waktu yang telah ditetapkan sangat ketat dan tidak mungkin. Nah, ini sangat ketat dan tidak mungkin tercapai dengan kualitas yang baik. Sikap Anda adalah A. Menyampaikan kepada atasan bahwa tenggat waktu tidak realistis. Oke, ini bagus. B. Melakukan pekerjaan dengan cepat untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Buru-buru, jelek ini. C. Tetap bekerja dengan memperhatikan kualitas seperti biasanya, meskipun sedikit melewati tenggat waktu yang ditentukan. Oke. Kualitas berarti. D. Berbicara dengan tim proyek untuk mencari solusi yang mungkin, seperti mengajukan perpanjangan tenggat waktu. Nah, ini. Berbicara dengan tim proyek untuk mencari solusi. Nah, yang mungkin berarti poin 5-nya ini. D poin 5-nya. Yang E, mengajukan izin sakit agar bisa bekerja sesuai dengan beban biasanya. Ini lari dari tanggung jawab ini. 1 ini lari dari tanggung jawab. Berarti untuk 4, nah ini terus terang kepada pimpinan, menyampaikan kepada atasan bahwa tenggat waktu tidak realistis. Ya, jujur aja, nanti kan bisa dipikirkan pimpinan. Berarti antara B dan C ini yang 2-3-nya. Ini 2, melakukan pekerjaan, dan ini 3-nya. Melakukan pekerjaan dengan cepat dan memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Ya, istilahnya buru-buru. Dengan murah kualitas seperti biasanya, tapi sedikit tenggat waktu yang 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena butuh iya karena stani dan selalu Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.